Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kita kembali lagi di channel yang sama bersama dengan saya Lutfi Wildani. Baik, kali ini kita akan lanjut mereview buku yang berjudul Mau Ikut Nabi atau Ulama. Itu kan. Sekarang sudah menginjak ke judul yang kedua, yaitu sama dengan judul buku sih, yaitu mau ikut nabi atau ikut ulama. Itu judulnya. Jadi penulis di sini langsung memberikan sebuah statement bahwasanya sampai saat ini saya pribadi, maksudnya penulis, itu masih sulit memahami beberapa teman-teman di luar gitu kan, yang sangat kuat meyakini bahwasanya madhab fikih itu sumbu perpecahan umat Islam. Karena apa? Karena bagi mereka mazhab fikih itu merupakan kumpulan pendapat para ulama yang justru itu memeruncing perbedaan di tengah umat Islam. Dan kata mereka juga bahwasanya yang harus dilakukan adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata mereka gitu kan, yang dikritisi oleh penulis. Padahal kata penulis, tidak ada satu ulama mazhab pun yang mengarang hukum seenak jidatnya, seenak udelnya gitu kan. Mereka semua justru orang-orang yang warok, solih. Kemudian generasi-generasi yang sangat yang sangat cemerlang gitu kan. Bahkan dianggap sebagai generasi ketiga terbaik setelah sahabat dan tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ketika munculnya madhab dan para imam yang melatar belakanginya gitu kan. Jadi mereka tidak mungkin gitu kan, generasi terbaik ketiga setelah sahabat dan tabi'in membuat hukum seenak udelnya, seenak jidatnya, seenak nafsunya sendiri gitu kan. Justru mereka ini merupakan ulama-ulama Rabbani yang mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Jadi tidak perlu lagi kata siapa, justru mereka langsung berijtihad langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Sayangnya kata penulis, mereka ini yang anti madhab katakanlah gitu kan, mengatakan bahwasanya madhab ini sebagai sumber perpecahan dan sumber keributan di tengah umat Islam karena banyak sekali perbedaan pendapat gitu kan. Dan salah satu alasan mereka kenapa mereka anti dengan madhab itu, katanya mereka juga manusia, ulama madhab juga manusia, yang manusia itu pasti tidak maksum kecuali para nabi, kecuali nabi sendiri gitu kan. Jadi alasan yang paling klasik mereka katakan adalah bahwasanya ulama juga manusia dan mereka tidak maksum gitu kan. Itu alasan klasik gitu kan. Nah, justru kata penulis, mereka yang mengatakan seperti itu, justru mereka itu buta dengan madhab sendiri, buta dengan perbedaan pendapat yang ada di literatur fikih, literatur madhab yang sudah banyak ribuan kitab ditulis dari generasi ke generasi gitu kan. Dan justru mereka ini jatuh ke dalam lubang caci maki atau jatuh ke dalam lubang labeling yang negatif kepada ulama madhab gitu. Kita bisa ngambil contoh bahwasanya madhab ini tidak menimbulkan perpecahan, yaitu penulis memberikan sebuah statement bahwasanya ulama madhablah yang menjadi pelopor persatuan dalam perbedaan pendapat dalam umat Islam gitu kan. Misalkan contoh Imam Malik yang mempunyai kitab Al-Muwatta. Imam Malik merupakan pendiri mazhab Al-Malikiyah, itu mempunyai sebuah kitab primer yaitu Al-Muwatta gitu kan. Justru ketika zaman Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, ketika kitab Al-Muwatta ini ingin dijadikan sumber satu-satunya sumber hukum fikih ketika itu,
diminta khalifah, justru Imam Malik tidak mau. Karena apa? Karena nanti masyarakat bisa terpecah belah, disebabkan masyarakat ada yang tidak biasa menggunakan pendapat dari mazhab Al-Malikiyah gitu kan. Jadi tidak semua masyarakat itu menggunakan mazhab Imam Malik gitu, pendapat Malikiyah. Oleh karena itu Imam Malik ketika diminta untuk kitabnya Al-Muwatta dijadikan sebagai sandaran hukum primer di Khilafah Abbasiyah, beliau tidak mau karena nanti akan menimbulkan perpecahan gitu. Ini contoh yang paling konkret dari imam mazhab yang justru menyatukan sebuah perbedaan. Kemudian ada lagi kisah sahabat. Penulis mengatakan bahwasanya Imam Mas'ud itu tidak mencela Utsman bin Affan ketika dia menjadi makmum sholatnya. Karena apa? Karena Ibnu Mas'ud mempunyai pendapat bahwasanya ketika seorang musafir itu ada qashar gitu kan. Beliau berpendapat bahwasanya adanya qashar bagi seorang musafir. Tapi Utsman tidak berpendapat demikian. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud ketika bermakmum kepada Utsman bin Affan, beliau tidak marah, tidak mencela, tidak memaki gitu kan. Beliau ikut saja gitu kan. Padahal berseberangan pendapat dalam hal sholat qashar bagi seorang musafir. Kemudian penulis juga mengatakan bahwasanya tidak ada sejarahnya pengikut Imam Laits bin Sa'ad, salah satu mujtahid juga dari Mesir, ketika datang ke Madinah beliau tidak mencaci atau memaki pengikut Imam Malik yang sering berseberangan dengan pendapat Imam Malik. Jadi Imam Laits bin Sa'ad ini merupakan seorang mujtahid juga yang pendapat-pendapatnya sering berseberangan dari pendapat Imam Malik waktu itu. Dan mereka tidak ada caci maki, tidak ada merendahkan dan sebagainya. Ini contoh konkret, contoh yang paling nyata dari ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama mazhab zaman dahulu. Biasanya perbedaan pendapat tidak meretakkan, tidak menghancurkan ukhuwah Islamiyah gitu. Terus ada subjudul, yaitu ikut nabi atau ikut ulama gitu kan. Nah, kata penulis ini yang buruk gitu kan. Jadi penulis di sini mungkin punya pengalaman gitu kan, pengalaman buruk, atau mungkin punya ada temannya punya pengalaman bahwasanya ada kawan-kawan di luar sana, ada teman-teman di luar sana, ada beberapa orang di luar sana yang mendapati orang lain itu beramal sesuai dengan mazhab fikih gitu kan. Tapi kata mereka ini, justru ketika dia mendapati orang tersebut beramal dengan mazhab fikih, karena pemahaman dia yang lemah, yang mungkin kurang ilmu, kata mereka itu menyelisih hadis Nabi. Jadi mereka ini yang anti mazhab katakanlah itu melihat orang yang beramal dengan mazhab fikih itu bagi mereka menyelisih hadis Nabi, dan langsung mengumpat seperti ini, ente mau ikut hadis Nabi atau ikut ulama mazhab gitu kan. Jadi itu ungkapannya. Jadi ente mau ikut hadis Nabi atau mau ikut ulama mazhab gitu. Siapa yang pantas untuk diikuti, kata mereka. Nah, penulis mengatakan bahwasanya umpatan seperti ini jelas merendahkan derajat seorang ulama yang mempunyai kapasitas tinggi, yang beliau itu merupakan generasi terbaik ketiga setelah sahabat dan tabi'in, yaitu masa tabi'ut tabi'in. Dan mereka ini yang mengatakan seperti itu justru menuduh ulama mazhab ini tidak mengerti syariah. Ini seperti menuduh ikan tidak bisa berenang gitu kan. Jadi keliru, salah besar gitu ketika menuduh ulama mazhab tidak menggunakan hadis. Kita ngoyo gitu kan, ya harus pakai hadis sahih gitu kan, harus pakai hadis ini, jangan pakai perkataan ulama gitu, karena mereka gak pakai hadis. Itu kan perkataan yang sangat arogan gitu.
sangat keliru, salah fatal gitu kan. Memangnya dikira ulama mazhab tidak mengerti hadis gitu kan, kata penulis. Jadi jangan mengajari ikan berenang. Ikan tuh jangan diajari berenang, mereka udah hidup di lautan gitu loh. Kemudian penulis mengatakan, bagaimana bisa seorang imam mazhab tidak mengerti hadis? Justru mereka ini orang yang derajatnya sudah sampai hafid gitu kan. Artinya hafid ini dalam literatur hadis itu orang yang sudah mempunyai hafalan lebih dari 100.000 hadis, bahkan ratusan ribu hadis sudah mereka hafal gitu kan. Ada yang dianggap sebagai Amirul Mukminin fil hadis, itu sudah sampai jutaan hadis itu. Justru ulama mazhab atau imam mazhab itu menghafal ratusan ribu hadis, kemudian mengetahui dilalah mantuk dan mafhumnya. Ini mantuk dan mafhum ini merupakan salah satu cabang dari ilmu usul fikih gitu kan. Ilmu usul fikih ini banyak banget cabangnya, ada mantuk, mafhum, am, khos dan sebagainya. Jadi justru salah satu kualifikasi jadi ulama madhab atau imam madhab itu mereka harus seorang muhadis atau seorang ahli hadis. Jadi jangan dikira imam madhab ini tidak mengerti hadis gitu kan. Justru mereka adalah ahli-ahli hadis yang sangat ulung, yang sangat profesional gitu kan, yang sangat sudah levelnya level tinggi gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bilang ente mau ikut nabi atau ikut ulama gitu, maksudnya ente mau ikut hadis nabi atau ikut pendapat ulama, itu justru merendahkan derajat ulama gitu kan, merendahkan derajat seorang imam madhab. Karena apa? Orang yang hanya ikut kajian Sabtu Ahad, hanya ikut kajian mingguan, tapi sudah merendahkan kapasitas ulama yang tiap hari belajar, tiap hari menghafal hadis dan sebagainya, mengkaji dengan perkataan seperti itu. Ini kan sebuah merendahkan gitu kan, melecehkan kalau bisa dikatakan seperti itu. Artinya mereka jadi kualifikasi untuk menjadi seorang mujtahid mutlak itu banyak sekali gitu kan. Jadi ada mengerti hadis, mengerti tafsir, kemudian mengerti bahasa Arab, kaidah-kaidah dan sebagainya, banyak banget. Itu semuanya dimiliki oleh para imam madhab, imam mujtahid gitu kan, mujtahid mutlak ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik dan sebagainya. Nah, kemudian penulis menyimpulkan, kita memang wajib mengikuti Nabi gitu kan. Tapi lewat jalur mana kita memahaminya? Apa mampu otak kita sekarang ini yang lemah untuk memahami segitu banyak hadis atau memahami Al-Quran langsung gitu kan. Sedangkan bahasa Arab kita orang awam itu hanya taunya ana, anta, akhi, ukhti gitu kan, ente, ane gitu. Sedangkan untuk memahami sebuah hadis itu bukan cuma itu modalnya gitu kan. Kalau cuma modalnya itu doang mah ya gampang gitu. Modalnya nggak cuma itu gitu loh lor gitu. Modalnya lebih jauh banyak dan harus kita paham gitu. Ilmu hadis itu banyak sekali fannya, banyak sekali cabang-cabangnya itu. Nah, kemudian ada subjudul lagi yang berbunyi ikut Abu Bakar, Umar, Utsman atau ikut Nabi gitu kan. Kata penulis ini lebih parah lagi. Kenapa? Dalam beberapa masalah justru beberapa teman-teman kita di luar itu mengumpat sahabat ketika terjadi perbedaan pendapat. Misalkan ketika yang paling masyhur ya, paling terkenal itu adalah ijtihad Umar dalam suatu masalah ibadah, misalkan tarawih 20 rakaat. Itu kan ijtihad Umar gitu kan. Yang tidak ada dalil atau riwayat langsung dari Nabi yang sahih gitu kan. Jadi itu ijtihad Umar. Kemudian
orang-orang yang tadi yang mereka di luar itu dengan pongah mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan itu. Mau ikut Umar apa ikut Nabi gitu kan. Jadi itu perkataan mereka atau kata penulis di sini. Jadi ketika berhadapan dengan ijtihad Umar yang terawih 20 rakaat, itu ada orang yang mengatakan bahwasanya Imam Nabi tidak pernah melakukan itu. Mau ikut Nabi apa ikut Umar gitu kan. Ini kan justru apa ya? Salah kaprah gitu loh. Kurang ilmu, kurang piknik jauh gitu kan ke literatur para ulama gitu kan. Kemudian lagi penulis menyontohkan dalam masalah azan Jumat 2 kali, yang itu merupakan ijtihad Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Karena tidak puas mereka ini yang istilahnya anti mazhab, mengumpat lagi gitu kan, ngata-ngatain lagi gitu. Gini, Nabi tidak pernah melakukan itu gitu. Ente mau ikut Utsman apa ikut Nabi gitu kan. Jadi itulah kalimat sederhana, tapi bagi orang yang nggak tahu itu agak masuk akal gitu. Iya ya, mau ikut Nabi apa ikut Utsman gitu kan. Kan yang maksum itu Nabi, Utsman kan nggak maksum gitu kan. Itu apa ya, istilahnya satir lah gitu. Nah, kemudian penulis menekankan bahwasanya seakan-akan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan Utsman itu menyelisih sunnah Nabi. Padahal tidak gitu kan. Artinya apa? Bahwasanya kita ini orang awam gitu, terutama orang awam yang kurang jauh belajarnya, kurang jauh pikniknya gitu kan. Itu nggak usah lah berangkat seperti itu. Itu tuh sama aja merendahkan sahabat gitu loh. Artinya Nabi dan sahabat jangan dibenturkan gitu, karena masalah dalam hal ini merupakan masalah yang sangat luas gitu. Karena hanya masalah ijtihadiyah gitu, bukan masalah i'tiqadiyah. Nah, kemudian muncul subjudul lagi yang berbunyi sahabat tidak mengikuti Nabi, tanda tanya besar gitu kan. Nah, nyambung yang tadi gitu kan. Nah, kemudian penulis langsung memberikan penjelasan. Bagaimana bisa kok sahabat tidak mengikuti Nabi, padahal merekalah orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang bersama Nabi, hidup bersama gitu kan. Selalu menemani, selalu menyaksikan wahyu turun, langsung mendengarkan hadis dari Nabi gitu kan, hidup berdampingan dengan Nabi. Tentunya mereka sahabat ini adalah orang yang paling mengerti maqasid syariah daripada kita yang hidup jauh dari Nabi gitu kan, jauh belakangan gitu kan. Lalu kemudian kata penulis, ada anak kemarin sore tiba-tiba bilang, ente mau ikut Nabi apa ikut sahabat? Ente mau ikut Nabi apa ikut Umar atau Utsman atau Abu Bakar gitu kan. Ini kan lucu gitu loh. Aduh, tentu ini sebuah apa ya, pendiskreditan kepada sahabat Nabi itu kan. Masa sahabat sama Nabi dibenturkan pendapatnya gitu, padahal nggak seperti itu gitu loh. Nah, di sini kemudian penulis menyitir sebuah hadis. Saya bacakan ya. Yang hadisnya berbunyi bahwasanya tentang penghinaan kepada sahabat itu. La tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dzahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yang artinya, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang ada, demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka ia tak akan dapat menandingi 1 mud atau setengahnya dari apa yang telah diinfakkan para sahabatku. Nah, itu loh. Jadi ini merupakan peringatan keras buat kita orang awam. Jangan apa ya? Jangan sampai kita menghina sahabat Nabi, apapun itu motifnya gitu kan. Karena apa? Karena sudah ada hadis peringatan Nabi bahwasanya janganlah engkau menghina sahabatku. Meskipun itu hanya umpatan kecil tentang perbedaan pendapat gitu kan. Itu mau ikut Nabi atau ikut Umar, itu kan ya katakanlah
merendahkan lah gitu, kita nggak tahu ilmunya, itu belum sampai habis itu ilmunya. Lalu ada subjudul lagi yang berbunyi Abu Bakar dan Umar menyelisih Nabi dalam tanda tanya besar gitu kan. Jadi apakah Abu Bakar dan Umar menyelisih Nabi? Jadi di sini penulis langsung memberikan statement atau tulisannya bahwasanya kita ingat bagaimana pencapaian Abu Bakar dalam ijtihadnya. Misalkan tentang ijtihad memerangi para pembangkang zakat, yang tidak mau bayar zakat. Kemudian juga ijtihad Umar untuk membukukan Al-Quran ketika itu. Jadi ketika itu kan ada perbedaan pendapat. Nah, ijtihad Umar, ijtihad Abu Bakar itu ingin membukukan Al-Quran supaya tidak hilang gitu kan. Nah, apakah kemudian waktu itu ketika Abu Bakar berijtihad seperti itu, apakah ada sahabat lain yang menolaknya mentah-mentah dengan berkata seperti ini? Ya Abu Bakar, mau ikut khalifah atau ikut Nabi gitu kan. Jadi waktu itu tidak ada umpatan yang seperti sekarang ini, nggak ada umpatan seperti ini. Mau ikut khalifah Abu Bakar yang tidak maksum atau mau ikut Nabi yang maksum gitu kan. Itu zaman itu tidak ada sahabat yang berkata atau mengumpat seperti itu. Jadi semuanya sami'na wa ata'na gitu kan. Jadi kata penulis, kita tidak menemukan riwayat apapun atau riwayat manapun dari kitab-kitab para ulama dan ulama sejarah bahwasanya tidak ada umpatan seperti itu gitu kan. Lalu penulis juga memberikan contoh bahwasanya ada ijtihad Umar yang lain gitu kan. Misalkan ketika Nabi masih hidup, itu Nabi melakukan sebuah ijtihad bahwasanya, jadi ketika Nabi masih hidup itu Nabi tidak menghukumi talak 3. Jadi ketika itu ada sebuah masalah, yaitu Nabi tidak menghukumi talak 3 sekaligus dalam satu majelis, itu talak 3 gitu kan. Artinya ada orang yang menjatuhkan talak 3 langsung, itu tidak dihukumi Nabi sebagai talak 3 langsung, tapi hanya talak 1 gitu kan. Tapi ketika Umar memerintah atau jadi khalifah, yaitu pada tahun ketiga Hijriah, ketika ada permasalahan yang sama seperti itu, yaitu orang-orang yang menjatuhkan talak 3 langsung sekaligus dalam satu majelis. Nah, Umar gak mau bahwasanya talak 3 itu jatuh talak 1 kayak Nabi. Tapi Umar berijtihad talak 3 yang dijatuhkan langsung dalam satu majelis itu langsung jatuh talak 3. Artinya gak ada lagi rujuk gitu kan. Karena apa? Karena Umar melihat waktu itu banyak dari para suami itu yang meremehkan talak gitu kan. Artinya gegabah, buru-buru. Artinya para suami itu seenaknya sendiri menjatuhkan talak pada istrinya, langsung talak 3 gitu kan. Nah, kalau Nabi itu talak 1 jatuhnya, tapi Umar gak mau. Ini enak banget ini suami itu kan, kalau bahasa sekarang enak banget suami seenaknya sendiri tiba-tiba menjatuhkan talak 3, padahal istri itu juga punya perasaan dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu Umar ketika memerintah jadi khalifah, ketika ada suami yang menjatuhkan talak 3 langsung dalam satu majelis kepada istrinya, maka Umar menghukumi itu langsung jatuh talak 3. Artinya tidak ada rujuk lagi, sudah selesai gitu kan. Nah, ketika Umar berijtihad seperti itu, ketika itu para sahabat yang lain tidak ada yang mengingkari. Artinya ketika Umar berijtihad seperti itu langsung jatuh talak 3, itu terjadi ijma' sukuti. Artinya ijma' atau konsensus atau kesepakatan yang disepakati tapi secara diam gitu. Artinya apa? Ketika Umar berijtihad seperti itu, artinya semuanya bersepakat, tidak ada yang mengingkari gitu kan. Diam semua, artinya diam itu menandakan bahwasanya itu setuju gitu kan. Dan waktu itu pun ketika Umar berijtihad seperti itu, tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengumpat atau berkata seperti
para orang awam gitu kan. Mau ikut Umar yang tidak maksum apa ikut Nabi yang maksum gitu kan. Itu tidak ada ungkapan seperti itu sepanjang sejarah gitu kan. Jadi ketika Umar melakukan sebuah ijtihad yang menyelisih Nabi, para sahabat lain diam setuju gitu kan. Tidak mengumpat kayak tadi mau ikut Nabi yang maksum atau ikut Umar yang tidak maksum gitu kan. Tidak ada seperti itu gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada. Kata penulis tidak ada riwayat umpatan alay seperti ini dari para sahabat. Jadi para sahabat itu kan ilmunya sudah tinggi-tinggi gitu kan, sudah tahu gitu kan mauqif atau apa ya namanya letak ijtihad itu seperti apa gitu. Jadi mereka sudah tahu adabnya, nggak sekonyong-konyong untuk bilang seperti itu. Itu namanya miskin adab, miskin ilmu katanya gitu. Nah, demikian paparan bab kedua ini dari buku ini, bahwasanya tadi ya mau ikut Nabi atau ikut ulama. Kesimpulannya ikut Nabi lewat jalur ulama, bukan lewat jalur pemahaman kita sendiri gitu kan, yang lemah gitu kan. Udah kita pasrah aja gitu, ikut aja sama ulama, ikut ahlinya. Sama ketika kita ikut resep dokter, kita nggak mungkin protes dong gitu. Kita misalkan punya buku kedokteran, terus kita ke dokter berobat, terus kita dikasih obat, kasih resep, kita protes, loh dok kok beda ya sama buku yang saya baca gitu kan. Itu kan nggak etis namanya, nggak beradab gitu loh. Sama ketika kita ikut pendapat ulama, itu ya udah ikut aja karena kita nggak tahu, kita bukan ahlinya gitu kan. Kita nggak mungkin langsung berijtihad, loh kok beda dengan hadis Nabi, kok beda dengan Al-Quran gitu. Itu kan namanya miskin adab, miskin ilmu namanya. Baik, demikian review buku kali ini. Karena sudah hampir 30 menit, maka saya cukupkan di sini. Nanti kita akan lanjut ke judul ketiga gitu kan, nanti di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih sedulur semua. Kalau Anda yakin ini konten bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda semua tahu bahwasanya mazhab fikih itu nggak seperti yang mereka katakan, tidak seperti yang mereka pikirkan. Banyak sekali, jauh sekali gitu kan, ilmu yang kita belum tahu gitu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, dadah lor.